Jadi pada intinya memang kita selalu dibingungkan seperti inilah. Jadi betul. tidak ada ketika ada sebuah aturan yang berbunyi seperti itu, tapi pada proses pelaksanaannya kita juga tidak diberi penjelasan yang detail dan jelas, Betul, yang jelas. diperbolehkan yang untuk yang seperti apa. Sebab kita teman-teman di desa yang pasti, yang jelas walaupun kita di sini banyak sekali aturan, tapi yang jelas ya kita pasti taat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat desa semua? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda ya, membuat konten yang sedikit berbeda dari biasanya ya. Kita akan coba untuk podcast kecil-kecilan lah. Dan di depan saya ini ada Mas Sekdes Desa Tribuana, Mas Ari Yulianto. Mantap. Beliau sekdes yang fenomenal ya di Punggelan. Karena banyak sekali kesibukannya dan hobi-hobinya yang luar biasa. Jika teman-teman ingin langsung kawruh masalah koi atau masalah bonsai, silahkan datang ke Mas Sekdes Tribuana. Gimana Mas Sekdes? Kita alhamdulillah sehat. Santai aja, ngobrol-ngobrol santai lah. Iya. RKP Des gimana? Oh, udah selesai ya. Selesai. Sesuai tanggal sudah kemarin tanggal 30 September ya kemarin. Oke, mantap. Tinggal ke APBDes-nya berarti ya rancangannya. Kalau bahas masalah RKPDes ini kan bahas perencanaan 2023 ya. Kira-kira ada kendala nggak di situ? Misalkan terkait prioritas dana desanya atau mungkin keinginan masyarakat di tahun 2023-nya seperti apa? Nah, mungkin bisa berbagilah pengalaman sama teman-teman. Jadi saya bingung itu biasa. Nah, bingung itu biasa. Jadi katanya. Ketika nggak bingung malah aneh. Betul. Karena kita memang adaptasinya menghadapi kebingungan. Kita di desa adalah berkonstruksi paling rendah. Jadi wajar ketika bingung. Apalagi banyak aturan yang memang mengikat kita. Kalau berbicara keinginan masyarakat, ya banyak sekali keinginan masyarakat. Jangan keinginan masyarakat, keinginan saya pun banyak. Keinginan saya pun banyak, apalagi keinginan masyarakat yang skupnya luas. Iya. Pada umumnya di Desa Tribuana. Terkait dengan penyusunan RKPDes, saya rasa nggak ada masalah ya untuk Desa Tribuana. Karena memang udah dari beberapa tahun ke belakang itu kita tahu sendiri. Iya, gara-gara pandemi COVID ya. Bukan banyak sekali prioritas yang tertunda harus ya kan. Kerjakan di tahun 2021 ataupun 2022 itu tidak dilaksanakan. Makanya acuan kita yaitu yang berarti yang kemarin tahun 2023. Kemarin jadi prioritas belum dilaksanakan, dijadikan prioritas tahun berikutnya. Iya, betul. Dan itu pun kalau kita melihat pagu APBDes di tahun berjalan ini, wah itu gayuannya masih sangat panjang, sangat jauh lah. Kayaknya programnya Pak Kades mungkin bisa ada yang tidak terlaksana ya dengan kondisi-kondisi kemarin gitu. Ya memang kalau dikatakan programnya Pak Kades ya saya rasa bukan ada ya tapi banyak. bukan ada tapi banyak. Bukan ada tapi banyak sekali memang program-program yang sudah menjadi visi misi dari Pak Kades sendiri yang sudah tertuang dalam RPJM Desa untuk 5 tahun itu banyak sekali yang tidak bisa dilaksanakan. Tapi untuk Desa Tribuana alhamdulillah tertolong dengan adanya kita dana aspirasi. Betul, sehingga walaupun dari dana desa tidak banyak untuk kegiatan fisik, kita ada dana aspirasi untuk kita membangun infrastruktur di Desa Tribuana. Oke, nggak masalah lah ya. Memang karena ini sesuatu kondisi yang tidak bisa kita hindari ya. Ini hampir di semua. Tapi ya kita sudah mulai menata lagi untuk tahun 2023. Ada sedikit kelonggaran kalau saya lihat di Permendes 8 ya terkait prioritas DD. Nah, ngomong-ngomong prioritas DD tahun 2023 ini, ada hal yang mengganjal apa enggak? Sebenarnya ada satu hal yang menarik dan beda.
terkait dengan lebih banyak kelonggaran-kelonggaran dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Ada kelonggaran pun yang menjadi usulan masyarakat pun kayak gini lah. Mungkin karena masyarakat sudah dari 2 tahun kemarin itu udah agak bosan di PHP. Artinya dulu kan ketika melaksanakan musyawarah desa kan masyarakat berebut nih masing-masing kardus untuk usulan kegiatan minta ini minta itu. Di tahun 2021 udah mulai agak loyo, mereka udah di tahun 2020 malah udah nggak minta apa-apa mereka karena buat apa minta ya. Saking biasa di PHP nih ya, karena ya sudah minta ini ternyata di prioritas nggak diperbolehkan. Jadi ya memang seperti itulah di desa. Jadi banyak hal-hal yang tidak terduga karena kondisi-kondisi, entah itu aturan, entah itu ya karena memang situasi saat ini memang masih belum stabil ya, apalagi di tengah gempuran COVID kemarin ya kan, kondisi ekonomi juga harus dipertahankan ya, bagaimana untuk memulihkan ekonominya. Dan untuk 2023 sudah mulai berangsur-angsur membaik dan prioritas dibuka semakin longgar. Karena kalau saya lihat ada bidang-bidang yang sudah terbuka ya, kemarin dibuka untuk bidang 3 kalau nggak salah, itu bisa buat olahraga ya kan, juga ada keagamaan. Nah, terus ini yang menurut saya menarik ini dana operasional Pemdes. Nah, bagaimana tanggapan Mas Ari selaku pelaku di desa terkait dana operasional Pemdes ini sebagai tim penyusun RKPDes ini, apakah berpengaruh terhadap APBDes ini nantinya, atau mungkin itu juga kayak apa ya, kayak kemarin-kemarin lah, ini hal yang sebenarnya sudah biasa dilakukan cuman beda konsep tok kayak gitu. Sebenarnya terkait dengan operasional pemerintah desa ya yang diperbolehkan dari DD. Iya, yang 3%. Kita masih simpang siur. Sebenarnya yang dimaksud operasional pemerintah desa itu yang seperti apa? Nah, betul. Sebab ketika kita berbicara kode rekening penyediaan operasional pemerintah itu kan ada jelas di situ. Iya. Dan peruntukannya juga jelas di situ. Betul. Bisa untuk ATK, bahkan bisa untuk pembayaran tunjangan PTPKD ataupun tunjangan operator yang ada di desa. Ya. Tapi kalau kita melihat kemarin penjelasan dari kabupaten, saya rasa belum jelas, belum fix. Artinya dari kabupaten sendiri belum bisa intinya memberikan suatu kejelasan bahwa yang dimaksud 3% untuk operasional pemerintah desa untuk apa? Seperti apa ya? Iya. Karena memang kalau saya lihat ini di luar prediksi yang diharapkan ya. Tapi ini memang karena aturan ya pastinya sudah dipertimbangkan sedemikian mungkin lah ya dari atas. Jadi di sini kalau saya lihat untuk operasional Pemdes ini untuk biaya koordinasi lah, koordinasi mungkin kayak semacam konsultasi dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin lebih ke arah perjalanan dinas ya, mungkin biaya perjalanan dinas dan lain-lain lah ya. Terus penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Nah, ini juga mungkin akan berbenturan dengan bidang yang lain ya kan, mungkin bidang 4 lah ya. Iya. Terus kegiatan khusus lain yang untuk promosi protokoler, pemberdayaan masyarakat berprestasi, kegiatan olahraga ini juga sama dengan bidang 3 ya. Kenapa harus istilahnya di sini masuk di operasional Pemdes, sementara di prioritas yang lain bisa digunakan. Bisa. Ya, mungkin ini yang jadi pertanyaan teman-teman di desa ya. Karena seperti itu. Jadi pada intinya memang kita selalu dibingungkan seperti ini lah. Jadi tidak ada ketika ada sebuah aturan yang berbunyi seperti itu, tapi pada proses pelaksanaannya kita juga tidak diberi penjelasan yang detail dan jelas. Yang diperbolehkan yang untuk yang seperti apa. Sebab kita teman-teman di desa yang pasti, yang jelas walaupun kita di sini banyak sekali aturan, tapi yang jelas ya kita pasti taat lah. Apapun yang menjadi aturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten pasti kita jalankan. Kita jalankan. Ya, seperti karena memang kita di birokrasi yang paling bawah ya manut. Tapi intinya ya yang penting itu jelas. Jadi ketika kita udah bikin APBDes, bahkan nanti kita sudah belanjakan ternyata kita salah. Itu kan menjadi sesuatu yang mungkin bisa
fatal lah ya ketika kita Ya, melakukan sebuah kesalahan. memang kalau ya mungkin ini karena konsepnya dengan Permendagri ya, dengan pengelolaan keuangan di Permendagri ya, untuk bidang-bidangnya atau rekening-rekeningnya itu kan kalau operasional Pemdes itu kan ya kalau di pengelolaan keuangan yang dari Permendagri itu kan jelas ada untuk perjalanan dinas, untuk makan minum rapat, untuk ATK dan lain sebagainya lah ya. Ya listrik apapun itu kan bisa. Ya honor-honor PPKD dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini ternyata mungkin yang masuk hanya perjalanan dinas lah ya. Iya. Yang lain kok lebih ke cenderung ke ada mungkin ke bidang 5 ya, penanganan bencana. Sudah ada di bidang 4 sudah ada Bidang 4 juga kalau ada memang yang pelonggarannya seperti sosial, itu. terus untuk olahraga di bidang 3, sementara itu kan sebenarnya sudah bisa menggunakan alokasi selain dari 3% ini, ya kan? Jadi kalau 3% masuk ke situ-situ juga ya kan? Mungkin malah kalau untuk perjalanan ya. Sama saja lah. Ya, itu sedikit yang menjadi permasalahan kayak gini. Ya. Jadi ketika kepala desa sudah informasinya angin segar. Iya, betul. Informasinya, tapi belum tahu bahwa operasional itu ya seperti itu tadi. Iya, betul. Tidak sesuai dengan apa yang kita dengarkan lah. Iya. Ternyata dana desa belum bisa untuk menopang kegiatan-kegiatan prioritas yang harus ada di desa, tapi tidak bisa didanai. Ternyata masih sama saja. Hanya mungkin di tahun 2023 mungkin nanti kita akan lebih banyak gembar-gembarkan di pemberdayaan bidang 4 untuk BUMDes. BUMDes ya. Iya, mengenai BUMDes. Ini juga menarik ya, hal yang menarik. Karena kita tahu lah ya di setiap tahunnya, di setiap prioritas itu BUMDes menjadi nomor 1 lah kalau saya bilang, selalu menjadi prioritas ya untuk prioritas dana desa. Nah, mungkin ya ada hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan dana desa ini untuk menghidupkan BUMDes. Tapi kadang-kadang di desa itu juga ada kendala. Nah, ini Mas Hari bisa menceritakan nggak kendala kalau BUMDesnya itu bagaimana? Karena ini seolah-olah sudah dikasih modal sama pemerintah, tapi masih sayang ya untuk digunakan ya gitu. Atau mungkin karena BUMDesnya yang belum bergerak, atau mungkin memang ya karena situasi di desa itu kan berbeda dengan di kota ya. Kita mau membuat usaha itu juga harus berpikir 1 atau 2 kali dan lain sebagainya, karena kondisi pasar, kondisi lingkungan, kondisi potensi yang ada di desa itu kan benar-benar harus bisa kita gali semaksimal mungkin, benar-benar harus kita kenali ya. Nah, ini yang kadang-kadang jangan sampai terjebak euforia membuat BUMDes, tapi akhirnya hanya buat batok. Nah, ini mungkin untuk Tribhuwana ini mungkin ada konsep lain ya untuk terkait BUMDesnya. Mas Ari coba bisa digambarkan kalau konsep BUMDes yang ingin digarap oleh Tribhuwana ini seperti apa ya? Karena kemarin kalau saya dengar mau membuat ini ya, internet ya, untuk banyak sekali sih gagasan ide usaha yang ingin dilakukan oleh BUMDes. Tapi sampai sekarang juga masih dalam tataran ide saja seperti itu. Jadi ketika kita melihat BUMDes, karena memang untuk Tribhuwana sendiri dapat dikatakan memang baru ya. BUMDes itu baru terbentuk di tahun 2021, dan di tahun 2021 pun tidak ada kegiatan yang itu dijalankan oleh BUMDes. Apalagi memang di tahun 2021 pun tidak ada penyertaan modal yang diberikan ke BUMDes, baik di murni ataupun di anggaran perubahan kita nggak bisa memberikan penyertaan modal. Tapi ada satu semangat baru BUMDes untuk tahun ini dari ketua BUMDes sendiri. Memang ada beberapa kegiatan atau saya mau dijalankan di tahun 2023. Semoga juga semangat ini menjadi terus ya, karena memang karena memang ketika kita
berbicara BUMDes itu kita belum bisa memberikan penilaian yang pasti ya, karena memang ada satu saat ketika semangatnya luar biasa, tapi ada suatu saat juga diam. Jadi memang di sini yang namanya peran dari pemerintah desa pun sangat penting untuk menarik terus ya, menyemangati BUMDesnya ya, karena kan BUMDes ini sebagai mitranya desa dalam menggali PADesnya ya. Ya, semoga untuk tahun 2023 terrealisasi untuk BUMDesnya, kemudian ada penyertaan modal ya, dan usahanya bisa berjalan. Memang ini sudah dari RKPDes ini sudah mulai dimasukkan ya untuk penyertaan modal dan sebagainya. Tinggal sekarang progres bahkan BUMDes pun sudah membuat analisis usaha. Wah, ini malah bagus, sudah buat analisis usaha sudah dibuat, tinggal pengkajian ya bagaimana nanti sistemnya mau seperti apa. Ini cukup menarik, semoga sukses Mas Ari untuk BUMDesnya. Oke, untuk masalah dana desa ya memang seperti tadi ya, kadang-kadang keinginan antara yang di desa dengan turunnya peraturan berbeda. Tapi ya karena ini aturan, mau nggak mau tetap harus dilaksanakan, karena intinya di desa itu seperti itu, selama itu ada peraturan taat dilaksanakan. Jadi entah itu dalam bentuk permendes atau peraturan atau mungkin surat edaran atau surat, kita itu selalu manut. Manut. Kita disuruh untuk melakukan perubahan BUMDes, kita manut. Kita untuk mengalihkan kegiatan, mengalihkan sisa dana dari kegiatan, kita juga manut. Yang penting ada aturan yang jelas. Kita manut. Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi real kenyataan di desa pun kita manut kok, apalagi itu sesuatu yang selaras dengan apa yang kita ingin di desa, berarti ya sangat manut. Seperti itulah. Oke, perbincangan yang sangat menarik ya sebenarnya. Cuman memang saya juga nggak enak nih mengganggu waktu kerjanya Mas Ari ini, sepertinya sedang sibuk menyusun rancangan APBDes-nya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Oke, sama-sama.